Puji nama Tuhan, silakan duduk. Amin, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang dia memang mati, tapi dia bangkit. Dia naik ke surga, bahkan menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan, betapa indahnya, betapa Tuhan kita yang begitu baik di dalam kehidupan Amin. kita. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Puji nama Tuhan. Biar kita boleh terus merasakan hadirat Tuhan di tengah ibadah kita saat ini. Kita boleh terus merasakan karya Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Kita boleh merasakan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyatakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Hosana bagi Tuhan, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Engkau Yesus. Engkau saja ya Tuhan
Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami datang kepadamu Yesus, sebab Engkau Allah kami, Allah yang agung, Allah yang mulia. Haleluya Yesus, kami datang menyembah-Mu. Haleluya, sungguh Engkau Allah yang ajaib. Haleluya Yesus, Allah yang mulia, kami sembah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin. Agung dan mulialah nama Tuhan. Engkau begitu agung, Engkau begitu mulia, bahkan sempurna setiap pekerjaan tangan-Mu. Berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau Allah, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, Engkau keselamatanku. Kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang sembahlah Dia saat ini. Sembahlah Dia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Roh Kudus. Engkaulah kekuatan. Ajar Tuhan, Engkaulah yang ajaib. Kami sembah Engkau Yesus. sembah Sembah Dia. Haleluya.
Yesus, kami sembah Engkau. Allah Roh Kudus, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, kami sembah, ku sembah Tuhan. Amin. Segenap hatimu, angkat hatimu, sembahlah Dia saat ini. Haleluya. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus berkarya di tempat ini. Sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi ku sembah. Haleluya. Rasakan. Rasakan. Jamalah kami Tuhan. Jamalah kami Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami puji. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sembahlah Dia saat ini. Sembahlah Dia. Katakan Engkau Allah kami yang maha besar. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. 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 Glory. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini refnya dengan kasih Kristus. Ibu Mena akan pimpin dalam doa. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh
penyembahan Amin. kami ya Bapa. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di Amin. hadapan Haleluya. Engkau ya Tuhan. Hanya inilah yang bisa kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang baik. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap rahasia firman-Mu boleh Tuhan diberitakan bagi kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang berserah percaya akan firman-Mu, kami boleh dikuatkan ya Tuhan. Biarlah dalam dunia ini ya Tuhan yang semakin menakutkan, kami boleh lagi dikuatkan oleh firman-firman-Mu. Biar kami boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, pimpinlah kami ya Tuhan. Biar kami tidak Tuhan berjalan ke kiri atau ke kanan, tapi kami fokus maju ke depan mengiring akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pada pagi siang hari ini ya Tuhan, yang lemah kami dikuatkan ya Bapa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan ya Bapa. Kami Amin. percaya Engkau penolong kami yang setia. Engkaulah yang selalu menuntun kehidupan kami ya Bapa. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu ya Tuhan, kami mau usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni ya kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh dunia mengadakan ibadah memperingati hari yang luar biasa ini. Bahkan pun pemerintah kita memberikan hari ini untuk kita pakai beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang sangat indah hari ini, kita akan melihat firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, kita akan membaca ayat 7 sampai dengan 11. Kita akan bergantian untuk membaca ayat ini. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, kita hormati pembacaan firman Allah ini. Saya akan memulainya di dalam ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih mendekat mereka. 11 sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Puji Tuhan. Silakan kita duduk. Menarik kalau kita berbicara mengenai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum dia lahir di kandang Bethlehem, maka malaikat Allah memberitahukan kepada Yusuf dan kepada Maria. Waktu Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem, para penyanyi dari sorga, malaikat turun
dan mereka menyanyikan pujian pada waktu kelahirannya. Pada waktu Tuhan Yesus mengalami penderitaan batin yang berat di Taman Getsemani, maka ada seorang malaikat turun juga memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Lalu kalau kita lihat dalam Alkitab juga, pada waktu Tuhan Yesus dia bangkit pada hari yang ketiga, ada 2 malaikat turun. Dan murid-murid wanita-wanita melihat, mereka pikir itu adalah penunggu taman. Dan yang kita baca ini, yaitu pada waktu dia naik ke surga, ada 2 malaikat juga turun. Lalu yang terakhir, itu yang sangat luar biasa. Alkitab memberitahu, pada waktu sangkakala Allah terakhir akan berbunyi, Yesus turun dari surga dan diiringi oleh begitu banyak malaikat dari Allah. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus kita itu bukan manusia biasa seperti sekarang ini. Banyak sekali ajaran-ajaran pendeta palsu. Mereka mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus itu bukan juru selamat, wah macam-macam. Sekarang kemarin saya ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta, dia kasih tahu saya, waduh Pak Pendeta, sekarang ini ada begitu banyak sekali yang suka ngomong di YouTube, itu pendeta-pendeta sesat semua. Jadi saudara, hati-hati sekarang. Banyak sekali katanya. Dan memang saya juga tahu. Jadi saudara, makin banyak ajaran palsu seperti firman Allah berapa minggu lalu. Itu sebagai tanda Yesus tidak lama lagi akan datang. Amin. Puji Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kita baca ini, memang mungkin sudah sering kali kita dengar, tapi kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus pergi ke surga. Karena apa? Karena memang dia berasal dari surga. Dia berasal dari surga. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang kitab Yohanes pasalnya yang ke-6, di situ firman Allah mengatakan seperti ini. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 38 berkata begini firman Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus sendiri katakan, aku dari surga, aku ada di tempat, berasal di tempat yang maha tinggi. Bahkan dalam Yohanes 8 ayat 23, Tuhan Yesus juga berkata seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, maksudnya di bumi ini. Ya, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Yesus dikatakan bukan berasal dari dunia ini, tapi dia berasal dari tempat surga. Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti itu. Ada banyak pendiri atau mereka menyebutnya sebagai nabi, tetapi apapun yang disebut mereka nabi, guru besar, atau seorang yang pembawa agama, semua mereka dilahirkan di bumi ini. Dilahirkan di bumi. Ada beberapa contoh saja yang kita lihat dalam sejarah, bahwa Muhammad, dia lahir di Mekah, di Arab Saudi. Lahir pada tahun 563 Masehi. Dan dia meninggal pada tahun 486
Masehi. Dia ada dan lahir di Mekah. Dan dia meninggal di Madinah. Dia adalah seorang nabi yang dari agama seberang kita yang mengatakan dia nabi yang besar. Tapi dia bukan berasal dari atas. Dia berasal dari bumi. Dia lahir dan juga dia mati. Lalu ada lagi yang kita lihat. Ada Buddha Gautama, Siddhartha Gautama. Dia lahir di daerah Nepal. Dan dia juga mati. Kurang lebih mungkin umurnya 80 tahun. Mati juga. Dialah yang pendiri, yaitu yang disebut dengan agama Buddha yang cukup banyak di dunia ini. Ada juga yang pendiri agama bernama Konghucu. Dia lahir pada tahun 551 Masehi di kota Soyi di Cina. Tetapi dia juga mati pada tahun 479, ya sekitar umur 72 tahun. Dan ada banyak tokoh-tokoh agama di dalam dunia yang mungkin dianggap orang hebat, tetapi mereka lahir dan berasal di dunia ini, di bumi ini. Dan mereka itu sudah mati dan tidak pernah bangkit. Kecil. Tidak pernah bangkit. Mereka mati dikuburkan sampai sekarang. Dan Alkitab berkata mereka akan dibangkitkan pada hari terakhir. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sendiri katakan, aku berasal di atas, bukan di dunia ini. Dia adalah Allah yang luar biasa itu. Makanya karena dia berasal dari atas, maka dia kembali ke tempat asalnya berada. Siapapun yang disebut nabi, tokoh agama sehebat apapun, mati, sudah mati. Tidak pernah bangkit. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Dia mati pada Jumat Agung. Dia bangkit pada hari Minggu 3 hari. Lalu dia 40 hari selama itu. Dia menampakkan diri kepada orang banyak dan kepada murid-murid. Dan setelah 40 hari, maka di hadapan begitu banyak manusia di Bukit Zaitun, mereka melihat dia terangkat dalam kemuliaan Tuhan. Itulah Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara. Tidak ada Tuhan seperti ini, tidak ada Juru Selamat seperti ini. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita harus lebih mengasihi dia sungguh-sungguh. Sebab dengan kita mengasihi dia sungguh-sungguh, maka hidup kita akan menyenangkan hati daripada Tuhan. Lalu saudara-saudara, dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia itu berasal dari sorga. Lalu dia juga pergi kembali, dan dia juga pergi ke tempat yang disebut tempat sorga, tempat kediaman daripada Tuhan. Tempat kediaman Allah itu, kalau saudara melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-57 ayat yang ke-15, di situ dikatakan tempat kediaman Allah itu disebut tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari tempat kediaman Allah. Dia adalah maha tinggi dari segala yang tertinggi, baik yang ada di dunia, di bumi ini. Disebutkan juga dia itu adalah maha mulia. Semulia-mulianya, apa yang ada di muka bumi ini tidak sebanding dengan tempat kediaman daripada Allah. Dia maha mulia, sungguh mulia. Mulianya tak terkatakan. Apalagi Alkitab katakan,
Dia bertakhta untuk selama-lamanya di tempat kediaman Allah itu, yaitu di surga. Apalagi yang firman Allah katakan, Dia adalah Maha Kudus. Dia tempat tinggalnya, tempat maha tinggi, tempatnya maha mulia. Dia adalah bersemayam bertakhta sampai selama-lamanya. Dia adalah Maha Kudus adanya, dan Dia adalah Allah. Tidak ada yang dapat melebihi kekuatan, kemampuan, kehebatan daripada Allah. Yesus itu berasal dari sana. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1, situ Tuhan Yesus atau firman Allah berkata begini, supaya kita lihat jelas. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapakah firman? Kalau mungkin dibahasakan lain begini, pada mulanya adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Allah atau Allah Bapa. Dan firman itu adalah Allah. Tuhan Yesus itu adalah Allah. Makanya kalau ada guru-guru palsu, pendeta palsu yang bergelar doktor teologi sekalipun, profesor teologi sekalipun, yang menyebutkan Yesus bukan Allah, itu penyesat. Itu tidak betul. Bisa katakan dalam ayat ini, waktu mula firman itu, Yesus itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu, Yesus itu sendiri adalah Allah. Tapi diputarbalikan ini. Bahkan ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya Ia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Jadi ini yang kita lihat, bahwa Dia pergi ke tempat asalnya. Dia pergi ke sorga. Sebab disitulah Dia berasal. Ini firman Allah katakan demikian. Firman itu adalah Allah. Dan sejak dari mula, sejak dari awal, Dia bersama-sama dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu juga ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat memang Dia pergi ke tempat asalnya, dan Dia pergi ke tempat di mana kediaman Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, dan Dia bersemayam untuk selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Tuh, puji Tuhan, saudara. Jadi kalau ajaran-ajaran sekarang banyak sekali yang menyimpang, jangan kita langsung percaya. Sebab mungkin mereka tidak sekolah Alkitab, mungkin cuma belajar khotbah di YouTube barangkali. Jadi mereka tidak mengerti. Saya sedih sekali kalau melihat ada khotbah di YouTube asal ngomong baik, tidak menyelidik Alkitab. Saya setahun lagi mau 50 tahun. Kerjaan saya baca Alkitab, merenungkan, baca buku-buku rohani dan sebagainya. Jadi saya lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham. Lalu muncul ada orang yang suka berkhotbah baru kemarin, baru berapa tahun, lalu kok aneh banyak orang yang bisa ikut. Mereka mungkin tidak paham, tidak mengerti siapakah Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu. Kalau saja Dia bukan Allah, Dia bukan firman, Dia bukan Juru Selamat, Dia bukan gembala yang baik, nggak usah Dia datang ke dalam dunia. Buat apa Dia tinggalkan sorga penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keindahan, lalu Dia harus datang lahir di Bethlehem, kandang yang hina, dibesarkan oleh keluarga yang sangat miskin, lalu sepanjang hidupnya Dia tidak menikmati kenikmatan hidup. Dia menjadi tukang kayu, lalu 3,5 tahun Dia memberitakan Injil dan berakhir dalam kematian dengan penuh siksaan. Buat apa Dia datang?
Kalau tidak untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, dia bukan juru selamat. Sebab hanya dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat, dan tidak ada lagi Allah yang lain. Lalu kita melihat lagi dalam Alkitab, dia naik ke sorga itu. Dalam ayat pasal 14 ini ayat yang sangat terkenal, tapi tidak apa kita baca ayatnya yang ke Yohanes 14 ayat 1 mulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus mati, bangkit, dan dia balik ke asalnya, pergi ke tempat yang namanya surga. Dan rupanya surga itu adalah tempat yang indah, mulia, agung, dan begitu ajaib, luar biasa. Dan setiap kali orang yang percaya, lahir baru, bertobat, mengasihi, melakukan segala kehendak Tuhan, maka sama dengan memberi tugas kepada Tuhan Yesus sebagai kepala arsitek di sorga. Matanya melihat orang yang hidup di dalam dunia. Siapa di antara mereka, bapak-bapak kah dia, ibu-ibu kah dia, yang sudah lanjut umur kah dia masih muda, dia masih remaja, atau sampai kepada anak-anak bayi sekalipun. Setiap orang yang memberi diri untuk percaya, bertobat, lahir baru, maka dia berlayak untuk beroleh tempat. Dia berlayak untuk mendapatkan tempat kediaman daripada Tuhan. Waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia sudah beritahukan, nanti aku akan naik, aku akan pulang ke tempat aku berasal. Dan tujuannya bukan dia bersenang-senang dan berkata, wow, aku sudah datang menyelamatkan manusia, aku sudah rela menyerahkan nyawaku, aku sudah bangkit. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia santai-santai, lalu dia ngatur para malaikat sini dan situ. Tidak. Apa yang firman Allah katakan, bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Aku perlu naik pergi ke surga, di tempat asalku itu. Sebab apa? Bagi kamu yang percaya kepadaku, kamu bukan saja diselamatkan, kamu bukan saja beroleh hidup yang kekal, tetapi aku akan pergi untuk membuat rumah untuk kamu akan tinggal di dalamnya. Aku pergi, aku akan membangun, aku akan membuatkan rumah untuk kamu yang percaya dan menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan sebagai kepala arsitek tentu membangun rumah bagi orang percaya kepada dia. Dia tidak asal bangun. Apakah dari bahan-bahan sederhana? Saya yakin tidak. Sudah sangat yakin dan pasti dia akan membangun semua material yang dia bangun, bukan yang ada di dalam dunia ini. Bab apa yang ada dalam dunia ini sudah terkutuk, tapi dia membangun semua material untuk rumah saya dan saudara itu. Materialnya ada di dalam sorga. Bisa dibayangkan saudara-saudara,
Saya ingat dulu di Jawa Timur ada seorang bernama Ponari, anak kecil. Katanya dia mendapat batu dari langit. Batu itu dia ambil, lalu dia celup di air, di gelas atau apa itu, lalu suruh minum. Maka orang yang minum air yang sudah dicelup di atas batu itu sembuh. Banyak sekali orang berduyun-duyun datang ke tempat si anak yang bernama Ponari itu. Katanya batu berasal dari langit. Padahal cuma batu semenek baik. Apa iya apa enggak? Saya pernah juga melihat ada seorang telah mendapatkan batu berwarna hitam, mungkin sebesar begini. Setelah diteliti, batu itu adalah meteor. Meteor yang ada di langit yang pecah turun dan dia ada di bumi. Lalu diambil. Ini batu kecil warna hitam. Setelah mereka tahu ini bukan batu biasa, ini batu meteor, lalu dihargai dengan harga yang sangat mahal. Padahal cuman batu meteor saja. Bayangkan. Tuhan akan sediakan tempat bagi saya dan saudara. Baru saja lantainya dari emas. Segala ruangan-ruangan. Dia kepala arsitek yang sangat mahir, sangat pintar. Membuat ruangan barangkali tempat istirahat. Ada ruangan keluarga. Ada ruangan tamu. Wow, macam-macam. Dia akan bangun begitu rupa. Kalau saja dijumlahkan saudara-saudara. Material-material yang akan dipakai dengan bahan-bahan yang berasal dari sorga itu. Kita tidak akan bisa bayar dengan apapun yang kita miliki. Tidak akan bisa. Saya renungkan kata-kata Tuhan Yesus, aku akan pergi naik ke surga sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Siapakah saya dan saudara-saudara sampai Tuhan akan membuatkan rumah yang baik, rumah yang indah untuk saya dan saudara-saudara. Tidak perlu bayar listrik, beli token. Tidak perlu bayar air pam. Listrik tidak berguna. Wahyu 21 berkata, tidak ada lagi matahari dan bulan. Sebab Yesus anak domba itu yang akan memberi terang buat seluruh kerajaan sorga itu. Tidak akan ada malam lagi di sana. Kita akan menempati tempat yang Allah sediakan itu. Allah ingin supaya kita senang. Allah ingin supaya kita gembira. Allah ingin kita menikmati buatan tangan daripada Tuhan. Kalau kita renungkan ini saudara, sejauh mana yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Sejauh mana persembahan tubuh kita berikan kepada Tuhan? Sejauh mana persembahan materi yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan? Sejauh mana talenta waktu yang ada pada kita yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan? Tidak seujung kuku saudara-saudara apa yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara-saudara. Makanya di dalam Alkitab saudara-saudara selalu disebutkan Allah ingin untuk saya dan saudara hidup untuk menyenangkan hati dari Tuhan. Lakukan firman Allah. Hidup untuk apa? Untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak nuntut yang macam-macam dalam kehidupan kita. Allah sediakan tempat. Aku sediakan tempat bagi kamu. Sehebat apapun korban kita,
sehebat apapun tenaga waktu yang kita berikan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, saya ulangi, tidak ada seujung kuku dengan apa yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Makanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan perhitungan sama Tuhan. Beri waktu yang baik untuk Tuhan. Berikan tenagamu, berikan talentamu, berikan persembahanmu yang tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah tuntutan Tuhan. Saya teringat ada seorang pendeta, seorang kaya raya di Korea. Tiba-tiba dia mati. Ada bukunya, mungkin saudara juga pernah lihat, yang menerbitkan buku yaitu Surga Itu Nyata. Di situ dia itu adalah pengusaha, orang kaya luar biasa. Dia mati, lalu dia dibawa malaikat. Wah, dia lihat neraka seperti apa, ngeri banget. Lalu dia berkata kepada malaikat, malaikat, saya ingin sekali untuk melihat rumah yang saya punya, yang mau dikasih ke saya. Malaikat katakan, tidak usah. Tapi dia maksa. Saya ingin sekali melihat. Malaikat katakan, jangan. Jangan. Dia ngotot. Ya, akhirnya, oke, ikut saya. Ini kesaksian hidup. Betul-betul nyata. Jalan. Dia lihat rumah. Wow, ada rumah yang dia kenal. Indah sekali. Dia kenal orang itu. Sesama anak Tuhan di Korea. Wow, luar biasa sekali. Wah, tentu saya akan lebih seperti itu. Ya, saya begini, saya begitu. Saya lebih lagi dari dia. Jalan-jalan. Dia tanya, malaikat di mana? Lalu malaikat tunjuk rumah yang ada di pojok. Ternyata masih serabutan, masih tidak baru pondasi yang terbentuk. Boro-boro rumah yang sudah indah. Dia protes, dia katakan kepada malaikat, masa ini rumah saya? Oh iya, saya kan sudah begini, saya kan sudah begini, saya kan suka begini, begitu dan sebagainya. Malaikat katakan apa? Iya. Betul, Bapak ini suka begini, suka begitu. Tapi Bapak itu melakukan itu semua hanya untuk dilihat orang. Sebelum Bapak melakukan itu, Bapak panggil wartawan akan mensorting waktu Bapak menyerahkan bantuan ini dan itu dan sebagainya. Jadi engkau sudah terima upahmu dengan pujian orang. Bagi Tuhan nol, tidak ada apa-apa. Waktu itu diceritakan dalam kesaksian, ya sangat-sangat menyesal. Lalu cerita pendeknya, malaikat itu bawa dia, pulang saja kamu. Tuhan belum ambil kamu. Waktu yang akan Tuhan berikan, lakukan sebaik mungkin supaya rumahmu akan jadi seperti yang kau lihat. Lalu saya baca kesaksian dari orang ini. Waktu dia hidup kembali, dia bertekad. Dia punya mobil-mobil yang satu mobil miliaran satu biji. 5 mobil yang miliaran satu saja berapa miliar. Punya properti, punya rumah banyak sekali. Punya uang deposito banyak sekali. Apa yang dia lakukan? Saya jual semuanya ini. Saya hanya memakai secukupnya. Dan saya akan korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak untuk dipuji orang. Sebab kata malaikat, Pak, yang engkau korbankan selagi engkau hidup, itu akan berubah menjadi material untuk bangunan rumahmu. Apa
apa yang engkau berikan dengan tulus hati, itu akan naik dan akan menjadi bahan material untuk pembangunan rumahmu. Makanya dia setelah dikasih hidup lagi, yang penting saya bisa makan minum, yang penting saya bisa cukup. Lalu semua kekayaannya itu dia korbankan untuk pekerjaan Tuhan, demi untuk mendapatkan rumah. Makanya tidak heran Tuhan katakan begini, simpanlah hartamu di dalam sorga, di mana tidak ada pencuri, tidak ada ngengat, tidak ada karat yang akan merusaknya. Apa yang kita lakukan di dunia ini, korban kita, persembahan-persembahan kita, tenaga, talenta kita yang kita berikan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan, itu akan menjadi bahan material untuk akan membuat rumah bangunan kita. Jangan sampai seperti kesaksian daripada bapak ini. Dia pikir dia itu memiliki rumah indah di sorga, tapi kenyataannya baru fondasi. Bagaimana Tuhan akan membangun rumah untuk saya contohnya. Tuhan sudah berjanji, Beni, aku akan buatkan rumah yang indah bagimu. Tetapi saya malas melayani Tuhan hitung-hitungan contoh. Saya acuh tak acuh. Bekerja buat Tuhan tidak serius, tidak mau berkorban, tidak mau melakukan firman Allah, tidak bawa perpuluhan. Bagaimana itu akan menjelma menjadi bahan material untuk membangun rumah saya? Saya ingin sampaikan firman Allah. Jangan kita dibodohi oleh logika kita sendiri, lalu kita menyesal. Yesus, oke, aku akan membuat rumah bagi kamu, tapi aku akan tunggu bahan material yang engkau akan kirim ke sorga. Apakah kita pelit? Apakah kita medit? Priben? Hanya tekan pondasi doang. Padahal Tuhan berkata, aku pergi untuk sediakan rumah untuk kamu tempati. Ternyata Tuhan juga tidak bodoh. Apa yang kamu lakukan untuk aku akan ganti menjadi bahan materialmu untuk membangun rumahmu. Tuhan juga tidak paksa. Firman Allah katakan, aku naik ke surga, aku buat rumah bagi kamu. Tapi kita masa bodoh, hanya ngurus dewek baik, hanya memperkaya diri sendiri saja. Mau apa Tuhan juga? Sira orang gelem. Tuhan tidak tergerak. Padahal niat Tuhan begitu mulia. Niat Tuhan begitu indah. Niat Tuhan itu ingin sekali membuat kita bangga, membuat kita senang untuk mendapatkan. Ada kesaksian dulu. Seorang nyonya besar yang kaya. Dia mempunyai seorang pembantu. Pembantu ini masuk gereja karena ikut dengan si nyonya yang kaya itu. Hanya beda, bertahun-tahun sang nyonya besar dan pembantunya, perbedaannya terlihat. Si nyonya ini pelit minta ampun. Si pembantu ini dia itu melakukan segala firman yang Alkitab katakan. Lalu dalam kesaksian itu sang nyonya meninggal. Mati sementara. Dibawa. Sama dengan cerita tadi. Waktu ditunjukkan. Ini rumah siapa? Ini rumah pembantu Anda. Wow. Pembantu saya saja punya rumah seperti ini. Apalagi saya. Saya yang menggaji dia. Ini pembantu bagian cuman dapat gaji daripada nyonya.
tapi dia patuh melakukan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak pelit. Sedangkan si nyonya sekarpe dewek, pas dia minta bawa aku ke rumah, rumahnya amburadul. Cerita pendeknya, ini ibu ini sadar. Dia berkata, aku dikasih Tuhan kehidupan, aku berubah. Ternyata rumah yang disediakan Allah tidak sebanding dengan apa yang aku punya. Dari situ dia berubah pikiran. Untuk apa? Mengasihi akan Tuhan. Dan melakukan segala perintah dari Tuhan. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Stop. Bagaimana reaksi kita? Apa kita pasif? Apa kita masa bodoh? Mari. Kalau Tuhan sudah berjanji sediakan rumah, bagaimana respon kita? Tenaga, waktu kita, ya apa talenta kita, korban kita, apapun itu, kita senangkan hati dari Tuhan. Maka nanti kelak kita dipanggil Tuhan. Saya ingat Bapak Sugiono. Bapak Sugiono selalu ngobrol sama saya. Brur, saya tidak takut mati. Kalau toh saya mati, berarti saya punya rumah sudah selesai dibuat oleh Tuhan. Ya betul, berulang kali dia katakan sama saya. Nah ini, selagi kita masih hidup, bagaimana kita bisa melakukan yang baik untuk Tuhan. Dan akan membuat apa yang kita lakukan menjadi bahan material yang ada di dalam kerajaan surga. Dan bila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Baca ayat ini seperti enak sekali. Ya, karena apabila aku telah pergi ke situ dan sudah menyediakan tempat bagimu, titik dulu, jangan sambung dulu. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Tuhan tidak medit emas dia ambil taruh untuk pasang di lantai rumah kita, pekarangan rumah kita, kirim pasang di rumah ini. Entah temboknya dari apa, entah kamar-kamarnya, ruang tamunya seperti apa, pokoknya indah luar biasa. Kirim, tidak akan kehabisan bahan material di sorga. Apabila aku sudah menyediakan tempat bagi kamu. Asalkan kita berjuang. Kita betul-betul berusaha. Bagaimana kita mengirim bahan material itu. Kalau tidak, ya salah kita sendiri. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah ini yang kita sedang tunggu. Aku akan datang kembali. Lalu dikatakan begini, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita tidak ditempatkan jauh dari hadirat Tuhan. Ini contoh mungkin. Kerajaan sorga itu mungkin contoh di Jakarta. Lalu kita ditaruh di Papua. Tidak. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya apa itu? Allah itu bicara tentang kehadiran Allah, hadirat dari Allah. Hadirat Allah itu limpah dengan sukacita. Hadirat Allah limpah dengan kemuliaan, limpah dengan kebahagiaan. Hadirat Allah itu segala-gala yang menikmati itu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kita ada di sekitar Allah. Bayangkan saudara, kita ada di sekitar Allah. Kita ada di hadirat dari Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Belum lagi kita akan diberikan rumah. Jadi itulah Yesus dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau aku sudah selesai
maka aku akan datang. Ada dua pengertian. Kalau kita sudah selesai hidup kita ini di dunia, batas umur kita tidak tahu. Mati sekarang, besok kita tidak tahu. Kalau kita mati seperti Bapak Sugiono katakan, berarti rumah saya sudah selesai. Lalu kedua, nanti pada waktu dia datang pada kali yang kedua, yang dikubur dibangkitkan, yang hidup diobakan, lalu dibawa dalam kemuliaan dari Tuhan dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Aku berada, di situ pun juga kamu akan berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Kita sebagai anak Tuhan tahu. Tapi ada kalanya kita pura-pura tahu. Ada kalanya kita pura-pura tidak mau mengerti. Kita sudah tahu ini jalan Tuhan. Ini bukan jalan Tuhan. Ini bukan jalan Tuhan. Ini jalan Tuhan. Tapi banyak orang lebih cenderung untuk jalan di luar jalur Tuhan. Memilih jalan sendiri. Memilih jalan apa kata manusia. Memilih dengan logika kita. Tuhan katakan, aku pergi dan kamu tahu jalanku. Kita harus tahu jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang menuju kepada kekekalan, menuju kepada keabadian, senang sampai selama-lamanya. Kamu tahu jalan. Bodoh sekali kalau kita sudah tahu jalan, lalu kita dibodohi oleh pikiran kita, logika kita. Apa kata orang? Apa kata ini pengajar-pengajar penyesat ini? Udah lempeng aja. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kalau saudara baca bangsa Israel dituntun Allah dari Mesir sampai di Gunung Sinai, sampai di padang gurun, sampai kepada zaman Yosua. Tuhan selalu katakan, "Wis, dalaneku lempeng baik, ajak ke kiri dan ke kanan. Jangan menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan. Apa yang Tuhan firman katakan, lakukan, titik." Itu sebenarnya tidak ribet, tapi seringkali kita yang bikin ribet sendiri. Nah, saudara-saudara, kedatangan Yesus, kenaikan Yesus, ingat, dia sedang membuat rumah. Yang tahu rumahmu sedang dibangun, yang tahu rumahmu sudah mungkin mendekati selesai, yang tahu rumahmu itu tidak kekurangan bahan material. Siapa yang tahu? Kau sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu. Saya berani berkata, kalau Tuhan panggil saya yakin rumah saya sudah selesai. Sejak saya memberi diri untuk melayani, setahun lagi, kurang setahun, saya memberi diri 50 tahun melayani Tuhan. Saya melayani tidak main-main sejak dari dulu. Saya melayani serius, melayani sampai saat ini. Dan saya yakin betul, kapan Tuhan akan memanggil saya yakin saya sudah punya rumah yang indah yang Tuhan sediakan. Saya yakin kita diberikan kekekalan dalam hati. Alkitab katakan Pengkhotbah 3. Kita bisa menilai sejauh mana bahan material yang telah kita kirim untuk pembangunan rumah kita. Saya katakan ini, saya ulang-ulang, bukan motivasi materi, tidak. Karena saya mengasihi sidang jemaat Tuhan. Buat apa kita ikut Tuhan, puluhan tahun ikut Tuhan, ujung-ujungnya kita tidak selamat, ujung-ujungnya kita tidak masuk surga, ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan rumah yang Allah sebetulnya sudah sediakan. Kita dibodohi oleh logika kita. Kita dibodohi oleh apa kata orang. Kita tidak turuti apa yang firman Allah katakan. Menyesal tidak ada gunanya. Mumpung kita masih diberikan Tuhan waktu, kesempatan, kesehatan, kita koreksi. Dan sejak saat ini dan engkau pulang ke rumah, bertanyalah di dalam diri kita, seberapa banyak material yang aku kirim
untuk pembangunan rumah saya. Oh, masih segini sedikit, robah. Kita akan beri, kirim material dengan cara melakukan segala perintah dari Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang susah-susah, tidak. Tuhan tidak nuntut, oh kamu harus kasih sekian, tidak. Tidak, saudara. Sebab Tuhan itu Maha tahu. Dan kita lihat yang terakhir, Yesus dia pergi seperti yang ditulis di dalam Kisah Rasul 1. Malaikat itu berkata, mengapakah kamu berdiri menatap melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Rupanya ini ratusan pasang mata kagum melihat Yesus meninggalkan bumi. Sampai sekarang di Bukit Zaitun itu ada dibuat pijakan. Terakhir Tuhan Yesus ada di bumi waktu lalu dia diangkat. Ada tanda di situ, ditaruh di situ. Kagum mereka lihat. Luar biasa. Dia naik meninggalkan dunia ini. Dikelilingi dengan awan. 2 malaikat menjemput dia. Waktu sedang menatap dengan takjub. Lalu kedua malaikat itu mengatakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Sebagaimana kamu lihat dia naik di awan-awan, begitu juga nanti dia akan turun. Ini malaikat mengatakan kepada orang-orang banyak di Bukit Zaitun pada waktu itu. Kurang lebih 2000 tahun lalu peristiwa ini terjadi. Sekarang kita sedang menunggu kedatangannya yang kedua kali ini. Seperti firman Allah berapa minggu yang lalu. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Pertama, akan banyak nabi palsu, pengajar palsu, pendeta palsu muncul. Sekarang ini sudah terbukti. Perang terjadi di mana-mana. Seperti khotbah kemarin ini. Menjadi bukti. Gempa bumi. Kelaparan terjadi. Sekarang sedang terjadi. Ini tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Seperti firman Allah katakan, Yesus katakan dalam Lukas 21, pandanglah ke atas, lihatlah, angkatlah mukamu. Kalau segala peristiwa ini sedang terjadi, dia sudah mau datang. Maka itu saudara, kenaikan Yesus mengingatkan kita, harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai dia datang lalu kita ketinggalan. Jangan sampai dia datang kita seperti 5 anak darah yang bodoh. Sama-sama menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Hanya 5 yang terangkat, 5 yang tertinggal. Kenapa? Mereka semua orang Kristen. Tapi orang Kristen yang masa bodoh. Orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau melakukan kehendak Allah. Orang Kristen, tapi orang Kristen yang bodoh. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah kita mau menggebu-gebu dengan semangat yang baru. Tuhan, biarlah saya akan lebih siap lagi. Saya akan lebih serius lagi Tuhan. Untuk menanti kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Bahkan pun kapan Engkau akan panggil saya tidak takut. Karena berarti saya akan hidup senang bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita masuk di dalam doa. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan roh-Mu
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu. Oh, kami ingin selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin bersekutu selalu dengan Engkau. Kami selalu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya. Oh, amin. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu, haleluya. Oh, ku ingin selalu bersekutu. Biar kami makin hari makin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami makin bersekutu dengan Engkau. Kami selalu menikmati hadirat-Mu dari hari ke hari ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua, kami diangkat dalam kemuliaan dari Tuhan. Kami mendapat rumah yang Engkau sediakan bagi kami. Haleluya, amin. Oh, ku ingin selalu, haleluya, bersekutu dengan, haleluya, menikmati ya lama sakala ya malamas adomu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, amin. Sungguh indah bersamamu, amin, amin. Sungguh indah selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan yang kami berikan boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga memperingati hari kenaikan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan Tuhan, supaya kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini bukan saja tertanam di hati kami, tapi kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini tidak akan lalu begitu saja. Tapi boleh memberikan kami kekuatan supaya setiap hari kami boleh lebih mencintai Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu buat memberikan keselamatan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan.
Kami tidak dapat membalas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Selain kami mempersembahkan tubuh dan jiwa Amin. kami Haleluya. untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini dengan memiliki kekuatan yang baru Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Haleluya. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Amin. dengan penuh Haleluya. sukacita. Kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Kau senantiasa berikan kesehatan dan hikmat daripada-Mu untuk melayani kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.